Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik, pertama-tama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, agar kita bisa berkumpul hari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin dan tabiin sampai kita selaku umat akhir zaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan sharing tentang ESQ atau disingkat Emotional Spiritual Quotient part 3 ya. Kemarin kan sudah menjelaskan tentang bagaimana diagram ataupun konsep ESQ tersebut dan bagaimana ilmu pembentukan mental dan perilaku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ZMP atau Zero Mind Process. Apa itu Zero Mind Process? Bisa diartikan Zero Mind Process itu cara mengkosongkan atau menetralisir perasaan-perasaan negatif atau pikiran negatif yang ada di tubuh kita, pikiran kita, agar ilmu-ilmu ataupun bisa diserap, tidak ada gangguan. Baik, yang pertama itu dari ZMP itu yaitu yang pertama selalu husnuzon, selalu berprasangka baik kepada sesama, yang dimana efek dari kita selalu berhusnuzon ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Contohnya, kita dalam memandang sesuatu atau melihat suatu kejadian itu bisa dilihat dari sisi baiknya, berhusnuzon selalu kepada Allah. Nah, di sini konsep JMP ini yang pertama itu selalu berhusnuzon dalam keadaan hal apapun. Yang kedua itu memiliki prinsip hidup. Nah, dengan memiliki prinsip hidup dalam kehidupan kita akan lebih terarah, lebih mempunyai tujuan yang jelas, karena dengan prinsip hidup ini kita mempunyai alasan untuk meraih sebuah target ataupun rencana-rencana yang kita akan gapai gitu, yang akan kita capai. Yang ketiga yaitu bebaskan pikiran dari belenggu pengalaman negatif. Nah, kalau tadi itu selalu berhusnuzon hablum minallah, sekarang berhusnuzon dengan hablum minannas. Dari konsep JMP ini, yang ketiga ini, kita harus selalu berprasangka baik kepada sesama manusia. Salah satunya dengan dengan tidak memikirkan hal-hal yang kurang baik terhadap manusia itu, maupun teman, maupun orang lain, maupun saudara dan lain-lain. Dengan kita berdamai dengan diri sendiri dan selalu berpikiran positif terhadap sesama, maka konsep JMP ini akan bisa dikatakan lancar. Yang keempat, kepentingan yang berlandaskan kepada Allah.
Nah, di sini kepentingan yang berlandaskan kepada Allah, tujuan kita itu semata-mata hanya ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau tujuan kita itu berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kegiatan kita itu bisa dihitung ibadah dan mendapatkan pahala, dan bisa menambah motivasi dalam menggapai semua tujuan, karena tujuannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekecewaan kalau kita berharap tujuannya hanya untuk kepada makhluk sesama, maka akan kita mendapatkan sebuah kekecewaan. Yang kelima yaitu berpikirlah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini terkadang kita dalam menyikapi suatu masalah ataupun problematika dalam hidup kita sering menggunakan satu kacamata saja, tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan kita tidak mendapatkan rencana, tidak sukses itu dalam mengejar target, terkadang kita langsung negative thinking, langsung menyerah. Nah, padahal Allah itu menyiapkan rencana yang baik gitu. Ada yang Allah persiapkan planning yang lebih baik dari kegagalan yang lalu. Nah, ini sangat berperan itu, berpikir dari sudut pandang yang berbeda, dari kacamata yang berbeda, dan hal itu pun berpengaruh pada kerangka berpikir kita dalam hal berdiskusi, dalam hal menyikapi masalah. Kita tidak boleh langsung menjudge atau menghakimi hanya sebelah pihak. Harus ada sudut pandang yang berbeda. Yang keenam yaitu jangan membandingkan masalah kita dengan orang lain. Nah, terkadang kita dalam memandang masalah itu selalu membandingkan dengan orang lain. Terkadang rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita sendiri. Nah, karena Allah juga sudah mengatakan masalah itu dengan kesanggupan hambanya gitu, tidak akan membebani hambanya. Jadi jangan semata-mata karena kita banyak masalah ataupun banyak kerintangan kita selalu membandingkan dengan orang lain, kecuali membandingkan dengan rasa syukur. Insya Allah itu akan menjadi lebih baik gitu dari yang lain. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 7 yaitu hindari sifat terlalu fanatik atau berlebihan kepada suatu kelompok ataupun dari hal apapun yang berbau terlalu fanatik, karena terlalu fanatik ini atau berlebihan akan mengakibatkan clash atau perpecahan, dikarenakan tidak adanya toleransi dari kita. Hindari sifat-sifat kefanatikan ini, dikarenakan bisa menimbulkan suatu problem yang biasanya itu menimbulkan masalah intoleransi terhadap sama. Nah, sesudah kita memahami dan mempraktikkan
Ketujuh prinsip ini diakhirkan dengan berwudu. Ya, dengan berwudu pikiran kita tenang, jernih, dan kembali kepada fitrah. Yang selanjutnya, sesudah ada zero mind proses ini, ada 7 nilai dasar dari GMP ini, yaitu pertama, kita harus berlaku jujur. Yang kedua itu tanggung jawab. Yang ketiga disiplin. Yang empat kerjasama. Yang kelima adil. Yang enam visioner. Yang ketujuh peduli. Nah, dengan 7 nilai dasar ini atau basic 7 nilai basic ini, maka proses GMP ini bisa dikatakan akan lebih cepat itu menerap ke alam bawah sadar kita dan perilaku kita, dan itu bisa menjadi karakter. Yang pertama itu selalu dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu melakukan istighfar setiap hari sambil mengevaluasi diri. Yang kedua itu berdoa dengan khusyuk. Yang ketiga, lontarkan 7 belenggu jumroh di hati kalian. Ya kan, tadi pikiran-pikiran negatif itu kalau bisa hilangkan atau kurangi pikiran-pikiran negatif agar proses GMP ini berhasil. Yang keempat, selalu berzikir Asmaul Husna. Baik, terima kasih. Sekian dari saya diskusi materi ESQ part 3 ini. Semoga hasil dari pemaparan materi saya bisa diamalkan ataupun dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari kalian. Maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Yang kebenarannya itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu selaku dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ahwa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.